Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah melewati 1/3 dari bulan ini. Yang jadi pertanyaan adalah, sudahkah kita melewati 10 hari bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan terbaik? Atau sebaliknya, kita hanya berpuasa untuk menahan rasa lapar dan dahaga saja? Tentu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Namun, kita semua menginginkan kesuksesan di bulan Ramadan ini. Nah, di sini saya akan sharing kiat sukses di bulan Ramadan. Tentu ini khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Kiat yang pertama adalah memiliki komitmen yang kuat. Kita jangan melewati bulan Ramadan ini hanya sebagai rutinitas saja. Bahkan ini merupakan formalitas tahunan yang hanya dilakukan untuk menahan rasa lapar dan dahaga saja. Sehingga kualitas Ramadannya itu berkurang. Makanya kita harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Tentu untuk memiliki komitmen yang kuat, kita harus paham akan hikmah-hikmah di bulan Ramadan ini. Dan boleh jadi juga ini adalah Ramadan terakhir kita di tahun ini. Karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Makanya kita harus berkomitmen dengan sekuat-kuatnya. Kita akan melakukan yang terbaik di bulan Ramadan ini. Kemudian, tips yang kedua atau kiat yang kedua adalah menyusun program-program di bulan Ramadan. Tentu saja seharusnya ini disusun atau dibuat sebelum bulan Ramadan atau di bulan sebelumnya. Namun tidak ada salahnya pada hari ini kita mulai melakukannya, kita susun program-program apa aja yang akan kita lakukan selama bulan Ramadan. Karena ada kutipan yang mengatakan bahwa jika kita gagal dalam merencanakan, maka sesungguhnya kita sudah merencanakan kegagalan. Jadi tidak ada salahnya kita rencanakan terlebih dahulu apa saja yang akan kita lakukan dan targetnya apa saja, kuantitasnya akan berapa di bulan Ramadan ini. Nah, alangkah lebih baiknya juga kita buat listnya dalam bentuk tabel supaya lebih mudah dalam memutabaahnya. Dimutabaah secara berkala dan teratur supaya terlihat progresnya. Itu. Nah, kemudian apa saja program-program yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini? Tentu saja itu pun kita harus paham ilmu-ilmunya, yaitu ilmu tentang bulan Ramadan ini. Dimulai dari rukun puasa itu apa, kemudian juga pahala di bulan puasa yang bisa berkurang itu apa saja, yang bisa kita lakukan, amalan unggulan apa saja yang disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa kita kaji terlebih dahulu, kemudian kita buat listnya. Kemudian kiat yang ketiga adalah lingkungan yang mendukung. Kita sebagai makhluk sosial tentu saja kita akan selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Maka kita harus bisa mengkondisikan lingkungan yang bisa mendukung dari program-program kita. Misalnya di lingkungan keluarga, kita buat program ini tidak hanya untuk diri kita pribadi, tapi juga sertakan istri, suami, ataupun anak dalam program ini. Sehingga kita saling mendukung dalam menjalankannya dan akan lebih ringan juga ketika menjalankannya. Kemudian jika di lingkungan kerja
kita bisa sharing dengan teman kita sehingga kita juga bisa saling mendukung dengan mereka, atau kita bisa masuk komunitas-komunitas yang mendukung program kita, misalnya Odoj, One Day One Juj, kemudian juga bisa ikut grup-grup kajian tafsir Al-Quran ataupun kajian keislaman yang lainnya. Sebaliknya juga kita hindari lingkungan yang tidak mendukung program-program kita, yaitu lingkungan-lingkungan yang toksik yang memang di dalamnya hanya perkara-perkara mengurangi pahala kita di bulan Ramadan. Nah, kemudian juga hati-hati dengan pencuri waktu. Misalnya kita nonton drakor berjam-jam atau berepisode-episode sehingga kita lupa waktu, dan puasa kita, Ramadan kita menjadi tidak produktif. Sama halnya dengan kita scroll media sosial, juga lebih baik itu dihindari. Nah, itu adalah 3 kiat kita supaya sukses di bulan Ramadan, dan tentunya dari kesemuanya kita jalankan harus dengan imanan wahtisaban, yaitu dengan imanan, yaitu dengan keyakinan, dan wahtisaban dengan hati yang ringan dan hati yang bersungguh-sungguh dalam menjalankannya. Semoga kita bisa menjalankan Ramadan tahun ini dengan sukses. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.